berjihad. Ya kan? Berjuang, bersungguh-sungguh. Baik dalam ibadah, harus berjihad. Dalam menegakkan keadilan, kebenaran, harus berjihad. Dan jihad yang pertama dengan apa? Bi amwalikum. Jadi jihad yang pertama dengan amwal, dengan hartamu. Bukan langsung kita ayo angkat senjata, belum. Berjihad yang pertama itu dengan amwal, harta. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang punya duit, tolong kalau kamu mau berjihad dengan hartamu, jangan simpan duitmu di bank. Quran tidak pernah menyuruh kita nyimpan duit di bank, nggak pernah. Quran menyuruh kita berinfak di jalan Allah. Nafkahkan, arti menafkahkan bukan cuman bersedekah, bukan. Arti menafkahkan itu memutar duit. Ingat ini, arti nafkah itu luas Pak. Bukan cuman menginfakkan saja, bukan cuman sedekah, bukan sekedar zakat. Infak itu menafkahkan. Kamu gunakan uang kamu untuk ekonomi umat, kamu udah berinfak. Kalau kamu taruh uang kamu di bank, yang make itu orang kafir. Kamu benci dengan orang kafir. Kamu taruh uang kamu miliaran, kamu taruh uang kamu triliunan di sana. Kamu membantu mereka. Mereka yang pakai beli senjata untuk ngantam kamu. Makanya Islam nggak ada nyuruh nyimpan duit, nggak ada. Coba tanya ulama-ulama, coba tanya jujur, Pak, di mana disuruh kita nyimpan harta? Nggak ada, nggak disuruh nyimpan. Harta yang kamu simpan itu tidak akan berkembang, tidak berkembang. Kita disuruh berniaga, disuruh berinfak. Putar duitmu, putar hartamu, jangan cuma disimpan. Investasi. Kamu punya duit, beli ladang. Kamu bodoh. Terkadang kita jadi orang bodoh. Jangan kamulah, kita terjadi. Kita jadi orang bodoh. Apa? Uang kita taruh di bank. Udah, bank itu dipakai sama orang kafir, beli tanah kita, coba. Terlalu bodoh kita jadinya. Ini ekonomi ini menghantam kita habis-habisan ini. Kita disuruh nyimpan duit, ayo taruh ke bank, bunga itu tinggi-tinggi dibuat. Kalau nyimpan bunganya sekian. Kalau kamu naruh uang ke bank, niatnya dapat bunga, maka haram itu. Riba. Kalau kamu niatnya, kalau kamu naruh ke situ untuk supaya uangnya aman, itu tidak masalah. Taruh uangmu ke bank itu hanya sekitar untuk kebutuhan-kebutuhan harianmu. Kalau uangmu sudah di atas 1 miliar, jangan taruh di bank. Kenapa? Untuk apa uang kamu taruh di bank? Ustaz kok marah? Enggak marah. Saking semangatnya. Jangan, putar. Saudaramu, tetanggamu dekat rumah itu pandai buat kue apem, tapi nggak ada modal, modalin. Berkembang duitmu. Dia bisa dapat untung, uangmu pun yang dari modal bisa bertambah karena bagi hasil. Ada lahan-lahan di dekatmu itu, beli, jangan taruh uangmu di bank. Bikin itu untuk perkebunan. Jangan sampai tanahmu ini nanti sama airmu jadi milik orang asing. Kalau kamu sekarang cuma simpan duitmu di bank, hartamu, duitmu miliaran, triliunan di bank, kamu nggak punya lahan, ini lahan akan diambil oleh orang asing. Pakai duitmu. Belinya pakai duitmu. Kamu jual tanahmu, taruh ke bank. Orang yang beli tanahmu itu pakai duit saudaramu yang di bank. Begitulah, habis lahanmu ini. Entek. Coba, boleh agak-agak semangat sedikit, boleh nggak? Ini bukan marah-marah sama kalian, marah-marah sama yang di luar sana. Kalian nggak tak marah-marahin, paham ya? Jangan bilang nanti, udah jangan kita panggil lagi, marah-marahin. Bukan marah sama kalian, marahin ke sana. Coba, berjihad ini sungguh-sungguh. Mentalnya harus kuat. Dan pakai strategi, lah kita kan teriak-teriak, orang kafir musuh, orang kafir musuh. Musuh yang nyata orang kafir.
Ngapain kamu teriak-teriak tapi kamu bantu usahanya coba. Belanja sama kafir. Coba teriak-teriak. Kalau masih ada orang Islam belanja sama orang Islam, sama orang kafir tuh belanja tingkat terakhir kalau udah nggak ada lagi. Cuman sekarang mau belanja sama orang Islam itu muaranya ke mereka juga, nggak apa-apalah. Nggak apa-apa. Coba ekonomi udah dikuasai mereka, apa yang nggak kita beli dari mereka? Saya nggak mau bilang Cinanya ya, karena aku pun wong Cino juga. Iya, kafirnya ini. Lah orang teriak-teriak, oh kita serang Cina, kita serang Cina. Cinanya jangan kamu serang, nggak perlu. Masukkan mereka Islam, mu'alafkan mereka, itu tugasmu. Bukan ngusir mereka. Kalau Cina kita usir dari sini sekarang, ente kita iki. 90% perniagaan ini udah di tangan mereka, Pak. Nggak usah cerita. Nggak makan kita. Bukan kita usir orang Cina itu. Islamkan mereka. Dakwah ke mereka. Islamkan mereka, itu tugas kita. Nah kalau kalian usir-usir orang itu kan masih banyak saudaraku yang terusir nanti. Nah ini. Islamkan mereka. Belanja kita kepada orang Islam. Uang kita putar. Kamu nggak akan miskin kalau kamu putar duitmu. Nggak. Putar duitmu untuk usaha. Taruh ke bank itu kalau 100 juta, 200 juta bolehlah. Kalau udah 1 miliar. Ya kayak kalian ini kan ada 4 miliar ini, tengok. Amin. Nah itu yang bagus. Amin. Jangan langsung bilang nggak ada. Belum tentu. Entah kalian pulang dari sini nanti sampai rumah. Tidur malam. Tahu-tahu datang bisikan. Gali di belakang rumahmu. Ada emas 200 kilo. Kaya kan? Tapi jangan asal mau tidur gitu aja dibangunin lakinya. Bang kok nggak bangun? Nunggu mimpi deh. Itu sempat disiram sama bininya. Lumayan kalau bininya gak waras. Disiram pakai air dingin. Kalau bininya udah setengah gak waras, air panas. Air mendidih, lonyot. Terakhirnya jadi gembung rebus lakinya. Coba. Ini yang bahaya. Tapi banyak perempuan itu sabar kok. Nggak kayak laki-laki. Laki-laki ini nggak sabar. Perempuan sabar. Nah itu. Berniaga di jalan Allah, infakkan hartamu, bikin ekonomi. Masjid harus menjadi Islamic Center. Masjid jangan hanya tempat untuk belajar agama dan bukan hanya tempat untuk sholat, bukan. Jadikan di masjid-masjid ini sebagai Islamic Center, pusat ilmu, pusat ibadah, dan pusat ekonomi umat. Buat ini masjid. Kita itu kecil kalau kita ini sendiri-sendiri, Pak. Kita kecil. Kalau sendiri-sendiri kita kecil. Coba kita gabung, Pak. 1.000 rupiah itu nggak ada arti, Pak. 1.000 rupiah kalau kita sendiri. Coba kalau 1.000 rupiah itu 1 juta orang, 1.000 rupiah. Berapa itu? 1 miliar. Langsung Pak Wan tahu. Coba. 1.000 itu nggak ada arti. Uang Bapak 1.000 dikasih sama anak ini pun nggak mau anak-anak ini uang 1.000 lagi, Pak. Paling sedikit 2.000. 1.000 udah nggak mau lagi orang ini. Nggak mau. 2.000 paling sedikit. 5.000 rata-rata. Sudah. 1.000 yang nggak ada arti yang anak-anak ini nolak. Coba kita gabungkan. Makanya itu aku ada program TV channel dakwah itu apa? 1.000 rupiah saja aku bilang kita berinfak. 1.000 rupiah. Tapi rutin. Ibadah yang disukai Rasul itu sedikit tapi rutin. Bukan banyak tapi sekali. Infak 1 juta sampai 25 tahun lagi baru infak. Itu kurang disenangi. 1 hari nggak usah banyak-banyak lah. 1 hari 100.000 aja 1 hari. Udah cukup lah itu. Aduh Ustaz mana bisa saya 100. Kalau nggak bisa 100, 200. 200 nggak sanggup 300 coba. Ekonomi. Bikin ini ekonomi umat. Ini saya tengok udah ada Dorsmir, alhamdulillah. Udah ada Dorsmir. Udah. Nanti bikin lagi usaha yang lain. Apalagi misalnya tanah di sana itu pelan-pelan dibeli, dibikin lahan. Masjid punya basic ekonomi, itu maunya kita. Ini perniagaan hidup ini. Harus berniaga, harus berdagang. Makanya kan menang itu. Makanya maaf, orang Chinese, orang Tionghoa itu awalnya nggak mau ikut politik, nggak mau.
Awalnya nggak mau ikut jadi pejabat, nggak mau. Mereka kuasai saja ekonomi. Setelah mereka kuasai ekonomi, coba sekarang mereka jadi pejabat. Nah, sekarang mereka menguasai politik. Dari apa? Ekonomi. Kamu lari dari tujuan hidupmu daripada perintah Allah. Allah suruh kamu berniaga, lo kamu berebut jadi pegawai negeri. Allah suruh berniaga. Kalau kamu udah kuasai ekonomi, pegawai negeri itu kecil. Kecil itu. Politik itu kecil itu. Bupati, jabatan bupati, wali kota, gubernur itu kecil kalau kamu udah kuasai ekonomi. Tapi kalau kamu gagal di ekonomi, ambles semua ini. Amblas. Makanya ekonomi. Coba. Islam itu ada haji. Islam itu ada zakat. Islam itu ada infak. Kalau orang miskin macam mana mau haji? Kalau orang miskin macam mana mau umroh? Kalau orang miskin macam mana mau zakat? Harus ada harta. Semangat kita hidup. Ayo. Apa kata Nabi? Umat Islam yang kuat lebih dicintai daripada yang lemah. Kuat itu bukan cuma badannya. Badan kuat memang. Tapi ekonomi terpuruk. Enggak. Kuat badannya. Kuat ekonominya. Mapan jadi ekonomi. Makanya ibu-ibu ini kalau punya anak perempuan, suruh cari laki anak ibu itu orang yang kaya. Salah. Orang yang pas-pasan saja. Nggak usah cari yang kaya. Nah, carilah laki-laki suamimu yang pas-pasan saja. Pas mau beli rumah ada. Pas mau beli mobil ada. Pas mau beli ladang ada. Pas-pasan. Nggak usah cari yang kaya. Karena laki-laki semakin kaya semakin nggak menjaga mata. Betul nggak? Lah ya kalian yang bilang betul, kami aja enggak kok. Betul katanya. Coba. Kuatkan ekonomi, mantap kita. Orang Islam itu malas-malas, nggak ada. Nggak ada ajaran Islam malas-malas. Tidur-tidur aja. Nggak ada. Disuruh beraktivitas kita, punya semangat. Kerja, niatnya. Badannya kerja, hatinya ke Allah. Kenapa kau kerja? Ingin berjihad. Kenapa kau kerja? Supaya bisa menolong orang lain. Karena Allah menyuruh sebaik-baik orang-orang yang bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas yamfa'ul linnas. Sebaik-baik orang yang menolong orang lain. Sebaik-baik orang yang bermanfaat sama orang lain. Itu orang yang terbaik kata Rasulullah. Lah kalau kamu tidur-tidur aja mengharapkan ini sama orang, lah ada model orang. Ngene ae. Jalo ae. Ya kan? Awak pun ternyata asik kau aja banditnya 25 tahun bilangnya kan. Ya kan, minta aja. Bukan tidak boleh minta. Tapi jadi orang yang terbaik itu ngasih tangan di atas. Kata Nabi, lebih baik daripada tangan di bawah. Sholatmu nggak tinggal-tinggal, puasamu nggak tinggal-tinggal, tapi untuk kehidupanmu kamu ngene ya semua orang. Itu bukan orang terbaik, Pak. Ini harus bersemangat dalam menegakkan ekonomi. Jangan loyo-loyo. Yang udah-udah tua ini masih bisa berproduksi. Masih. Yang muda-muda bisa beladang, bisa bertani. Yang tua-tua masih bisa. Buat kue apem kan bisa. Nah, Ustadz ini kok kue apem? Iya, kue yang paling suka itu aku apem memang. Apalagi apem model dulu. Apem model dulu itu warna coklat ditaburi. Iya itu ngerti Ibu. Sekarang udah jarang itu. Nanti Ibu kalau buat kirim ke saya ya. Apem pakai gula merah terus ditaburi kelapa. Waduh Pak, kalau itu ada kisahnya. Apem ya. Nah, sekarang waduh jarang udah kue apem seperti itu, jarang. Kalau ada pun saya mau beli. Nah, baik. Ini jadi yang terbaik itu berniaga di jalan Allah dengan apa? Hartamu diinfakkan, arti diinfakkan diputar untuk niaga, bukan disimpan di bank. Jangan. Nah, sekarang ada berapa di rumah? Ada misalnya katakanlah enggak banyak, misalnya ya masih 500 juta misalnya, kan belum banyak kali. Amin, mantap. Ini ya belum banyak kali. Amin. Udah. BKM mau bikin apa?
BKM mau bikin apa, usaha apa? Dah, dari aku 20 juta, dari aku 50 juta. Hasilnya kita bicarakan, macam mana bagi hasilnya. Begitu. Nah, nggak apa-apa. Kalaupun ditembak sama BKM-nya, kalaupun. Nah, sebetulnya BKM itu nggak sengaja nembak. Memang kepepet. Misal, tapi enggak lah. Kita kan merasa rugi. Bu, tak tanya ibu. Ibu punya uang 100 juta, nggak banyak aja. Ya, 100 juta. Terus ada tetangga ibu yang butuh bikin usaha di rumahnya cuman modal 2 juta. Coba niatkan. Kalau untungnya kita bagi 2, udah. Kalaupun dia rugi, niatkan sedekah. Nggak miskin kita gara-gara 2 juta. Nggak miskin kok. Begitulah enaknya kita dalam membantu ekonomi umat. Kita ada uang 100 juta, cari tetangga kita. Kau bisa apa? Bisa jahit. Udah, kenapa nggak jahit kau? Nggak ada mesin jahit. Belikan. Paling-paling 5 juta, 10 juta. 5 juta tak rasa udah dapat mesin jahit. Dapat nggak Bu 5 juta? Dapat ya. Mesin jahit dapat 5 juta. Belikan mesin jahit 5 juta. Niatkan. Ini untuk membantumu. Kalau nanti kau untung, kita bagaimana baginya? Bagi 2 boleh. Sama kau 70%, sama aku 30%, boleh. Kayak mana kesepakatan halal itu. Tapi niatkan dalam hati, kalaupun merugi, ya sudahlah. Ikhlas. Tapi kalau beli mesin jahit, kalau udah rugi, ditengok setahun 2 tahun dengan perjanjian, mesin tak tarik, tak kasih orang lain. Nah, iya kan? Niatkan aja, kalaupun rugi, jangan niat rugi. Karena orang yang beriman nggak pernah rugi. Yang beruntung itu orang beriman. Kamu rugi nampaknya 2 juta. 2 juta nggak bisa balik. 5 juta nggak balik. Tapi Allah kasih rezeki dari jalan yang lain. Orang yang dengan iman dan yakin kepada Allah dalam mengeluarkan duitnya, Allah yang menjamin rezekinya.